Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Pada abad ke-13, hiduplah seorang gadis cantik, jelita, dan bijaksana yang bernama Dewi Retno Suwido, yang berasal dari tanah Pasundan. Dewi merupakan putri dari Raja Pajajaran, Prabu Mundingasari. Ibunya bernama Dewi Sarwedi, putri Sang Hyang Suradani, Raja Siluman di Keraton Cigaluh. Perkawinan ayahnya dan ibunya menjadikan Dewi terlahir sebagai manusia setengah siluman. Sejak kecil, ia tinggal di Pajajaran dan mendapatkan perlakuan bengis dari ibu tirinya karena tidak menyukai kehadiran Dewi yang dapat mengancam tahta anaknya di Pajajaran. Apalagi ketika menginjak belasan tahun dan kecantikannya Dewi Retno semakin terpancar. Banyak raja-raja dan pangeran-pangeran dari kerajaan tetangga terpikat, sehingga ia ingin mempersunting Dewi Retno. Sayangnya, Dewi selalu menolak lamaran yang datang. Ia bertekad untuk menjaga kesucian dirinya agar bisa hidup abadi. Seiring waktu, nama Dewi Retno pun semakin terkenal dengan gelar Sekar Kedaton atau Putri Keraton yang Sakti Mandraguna. Dewi suka melakukan tapang rame, tapangi, dan laku prihatin di Gunung Kombang yang terletak di Pulau Karangliep, Malang, Jawa Timur. Semua itu dilakukannya demi tujuan hidup abadi. Selama ia menjalankan tapa rata Dewi, memperlihatkan daya magis dan kekuatan gaib yang luar biasa. Mengetahui bahwa Dewi Retno tidak hanya cantik, namun juga sakti mandraguna, tentu saja membuat siapapun yang mengetahui tentangnya sangat tertarik. Pria-pria dari kalangan kerajaan dan bangsawan terus mengirim surat pada Prabu Munding-sari agar diperbolehkan mempersunting putrinya. Tapi Dewi masih tetap pada pendiriannya. Ia belum ingin menikah dan masih bertekad untuk tetap suci. Kepopuleran Dewi semakin menjadi dan menimbulkan rasa iri yang mengusik ibu dan saudari tirinya. Mereka menggunakan cara licik untuk menyingkirkan Dewi dari istana. Ibu tiri Dewi memerintahkan seorang dukun untuk membuat Dewi sakit keras dan diasingkan dari kerajaan Pajajaran. Usaha jahat itu pun berhasil. Suatu pagi, Dewi bangun dan menyadari bahwa dirinya dipenuhi kudis. Ia takut dan malu sehingga memutuskan mengurungnya diri. Beberapa hari ayahnya mengetahui bahwa Dewi memiliki penyakit kudis yang menular. Penyakit itu dia anggap bahwa aib kerajaan. Akhirnya dengan berat hati, Prabu Munding-sari mengusir dan mengasingkan Dewi di dalam hutan. Ia memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk mengantar buah hatinya itu sampai di tempat yang aman. Hati merasa pilu atas tindakan ayahnya. Meski begitu,
ia tetap tabah menghadapi nasib di hutan. Dan gunung kini menjadi rumahnya. Hari demi hari diisi Dewi hanya dengan betapa memohon kepada dewa agar wajahnya yang cantik dikembalikan. Tapi permohonannya tidak segera membuahkan hasil. Wajahnya justru kian rusak akibat penyakit kudis. Hingga setelah bertahun-tahun, baru dengar suara sang kakek menggema dan menyadari Dewi dari tapa Sang Hyang meminta Dewi untuk pergi ke laut selatan dan menyatu ke dalamnya, serta menyatehati cucunya agar tidak kembali kepada kehidupan manusia yang membuatnya menderita. Setelah mendengar suara itu, Dewi segera berangkat menuju ke selatan seperti yang diperintahkan. Begitu tiba di tebing curam yang mengarah ke arah laut, rasa pasrah dan ikhlas memenuhi hatinya. Dewi berserah. Ia menutup matanya lalu terjun ke lautan. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menghilang dan Dewi semakin terlihat cantik, seolah tak ada tandingannya. Ia turuti nasihat kakeknya. Dewi tidak kembali ke Pajajaran. Perempuan itu memilih menemui kakeknya di keraton Sigalu, hingga sang kakek lengser ke Prabon Mandek Pandita, atau dengan kata lain turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya pada Dewi-Dewi. Akhirnya menjadi ratu pemimpin kerajaan Sigalu. Di bawah kepimpinannya, Dewi meminta restu dan dukungannya kepada Sang Hyang untuk memindahkan ibu kota Sigalu ke Laut Dasar sebagai bentuk sayang dan cintanya yang teramat besar kepada sang cucu. Sang Hyang pun memberikan Dewi restu. Ibu kota dipindahkan menjadi nama Keraton Soko Domas Bali Kencono. Dewi pun diberi gelar baru oleh Sang Hyang, yaitu Kanjeng Ratu Kencono Sari atau Kanjeng Ratu Kidul. Dewi memimpin begitu banyak pasukan gaib semenjak menceburkan dirinya ke lautan. Dewi juga sepenuhnya menjadi gaib dan hidup abadi. Ia akan kembali menjadi manusia saat hari kiamat. Bertahun-tahun setelah penobatannya menjadi ratu di pantai Parangkusumo yang menjadi bagian dari Laut Selatan, muncullah Penembahan Senopati. Lelaki gagah itu mendapat wangsit untuk bertapa di sana. Senopati mencari sebuah batu untuk lokasi betapanya. Yang kemudian hari, batu itu dinamai Selo Gilang. Setelah sekian lama bersemedi, Dewi datang kepadanya dan membuat kesepakatan di mana dia akan membantu Senopati dalam membangun kerajaan Mataram Islam. Dikabarkan mereka berdua akhirnya menikah di dasar lautan. Lalu, sejak saat itu, kerajaan Mataram berada pada lindungan Kanjeng Ratu Kidul. Berabad-abad, berikut legenda tentang Kanjeng Roro Kidul tidak pernah berhenti diceritakan hingga sekarang. Sudah banyak hal yang dipercayai masyarakat atas kehadirannya, seperti misalnya dilarang menggunakan baju hijau jika sedang berada di Laut Selatan. Larangan itu disertai alasan bahwa warna hijau adalah warna yang disukai Kanjeng Ratu Kidul yang tidak boleh dipakai lagi oleh orang lain jika sedang berada di pantai selatan. Sudah sering banyak kejadian yang terjadi menimpa mereka yang nekat memakai baju hijau, seperti terseret ombak, hilang, lalu mati. Hal marak itu selalu menjadi pembenaran
oleh masyarakat yang mempercayai mitosnya. Beberapa mitos seperti Kanjeng Ratu Kidul menjadi tempat pesugihan dan juga beredar. Ada orang-orang yang memberi tumbal agar rencananya dikabulkan oleh Ratu Kidul. Namun sebenarnya tak ada yang tahu pasti apakah Ratu Kidul benar-benar ada atau tidak, dan cerita pun selesai.